Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video seri tutorial membuat aplikasi Android menggunakan Flutter dengan studi kasus pemesanan obat. Pada video sebelumnya kita sudah membuat halaman untuk bagian history order. Video kali ini kita tinggal membuat satu halaman lagi, yaitu untuk halaman profile. Untuk halaman profile ini kita bisa buat menggunakan dua metode. Yang pertama, kita bisa menggunakan get data melalui share preference. Lalu yang kedua, kita gunakan API. Nah, dari kedua metode tersebut, bedanya ketika kita menggunakan API, kita bisa ketika kita update, datanya langsung berubah ya. Namun jika menggunakan share preference, kita harus logout terlebih dahulu untuk update data yang ada di sini. Oke, untuk membuat halaman ini langsung aja kita menuju ke file projectnya. Di sini file projectnya udah saya buka ya. Lalu aplikasinya sudah dijalankan. Untuk menjalankan aplikasi seperti biasa, nyalakan dulu XMPP-nya, lalu cek juga koneksi untuk IP address-nya. Setelah aplikasi dijalankan, pertama kita buat satu buah file untuk profile di dalam folder page ini ya. Kita beri nama profile page.dart. Oh, ini sudah ada ya filenya ya. Jadi kita tidak usah membuat file lagi. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu profile page ini ya. Pada file profile ini untuk sementara tampilannya seperti ini ya. Untuk halaman profile ini kita akan menggunakan share preference. Karena kenapa? Kita sudah mempraktikkan API seperti proses checkout dan juga menampilkan data pada halaman keranjang dan lain-lainnya. Nah, itu teman-teman bisa improve sendiri jika ingin menggunakan API untuk halaman profile ini. Nah, untuk praktik ini kita akan menggunakan share preference. Kita buat metode baru dengan nama getPref. Jangan lupa untuk asinkronus. Di sini share preference kita berikan instance-nya share preference get instant. Lalu jangan lupa untuk berikan await. Nah, di sini set state kita buat variabel dulu untuk bagian-bagian yang akan kita ambil ya. Kita akan mengambil bagian dari nama, lalu created date, nomor telepon, email, dan juga alamat. Jadi pertama kita buat string full name, lalu created date, selanjutnya phone, email, dan juga phone. Untuk phone sudah digunakan ya. Oke, seperti ini. Lalu untuk bagian full name kita get share preference-nya, get string, key-nya itu berasal dari profile yang nama ya. Untuk lain-lainnya juga sama seperti itu. Get string, profile, bagian created date ya. Ini. Lalu phone. Oh, ini phone ada dua ya. Kita hapus satu. Share preference get string karena tipe datanya string ya. Selanjutnya email.
Oke, selanjutnya kita buat untuk bagian init state-nya, yang mana kita panggil metode getProof-nya. Oke, seperti ini ya teman-teman, kira-kira untuk pemanggilan metode untuk share preference-nya. Untuk selanjutnya kita akan desain bagian tampilannya. Baik, kita akan tetap gunakan scaffold. Lalu ini kita ganti menjadi list view, children, dan yang pertama itu adalah bagian app bar-nya ya. Sini kita buat container. Lalu kita berikan padding sebesar 24. Jika kita lihat di bagian app bar ini ada berupa teks dan juga icon ya. Jadi di sini kita akan menggunakan teks lalu icon. Jadi kita akan bungkus menggunakan row, children, teks. Teks yang pertama itu profile atau my profile ya. Kita berikan stylenya aja langsung ya, berupa regular text style yang kita berikan ukuran sebesar 25. Untuk widget selanjutnya adalah icons. Kita gunakan exit to app dengan warna defaultnya green color. Oke, begini hasilnya masih mepet ya. Di sini bisa kita berikan main axis attachment space between. Kita save. Dia udah menyesuaikan untuk bagian ukurannya, bagian jaraknya. Selanjutnya di bawahnya itu kita berikan size box terlebih dahulu dengan tinggi 20 aja ya. Lalu kita berikan kontainer untuk bagian dari kontennya ini. Padding kita berikan simetrik aja karena kita harus menyesuaikan bagian horizontalnya sebesar 24 ya. Selanjutnya kita berikan child dengan widget column. Kenapa widget column? Kita lihat dulu untuk desainnya, karena kita membutuhkan teks ini ya, teks yang bertumpuk ke bawah. Oke. Pertama teks, lalu teks yang pertama ini kita berikan untuk full name-nya. Kita berikan style bold text style dengan ukuran sebesar 18, font size 18. Oke, ini masih 0. Ini bisa kita reload datanya ya. Kita restart. Oke, ini sudah ada ya. Lalu ini posisinya di tengah, maka dari itu kita berikan cross axis pada kolomnya supaya dia berada di posisi rata kiri. Selanjutnya kita berikan size box terlebih dahulu sebesar tingginya 8, lalu teks untuk yang kedua yaitu order at, maksudnya itu created date ya maksudnya. Di sini kita berikan stylenya itu like text style.
Baik, seperti ini ya, sudah muncul ya. Selanjutnya kita akan desain bagian bawahnya. Ya, soalnya kita akan desain bagian bawahnya ini. Nah, ini ada backgroundnya ya, warna putih ya. Jadi ini belang-belang. Jadi ini abu-abu, putih, abu-abu, putih ya. Jadi yang kedua untuk bagian font kita berikan background warna putih. Tapi sebelum itu kita lupa untuk menambahkan join add-nya ya. Di sini created date, kita concat join add seperti ini. Di bagian sininya kita berikan spasi. Oke. Jika teman-teman sekiranya ini terlalu kecil untuk bagian teksnya, teman-teman bisa sesuaikan ya. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sekiranya kurang menarik, boleh diubah. Lalu sekiranya cukup, boleh diikuti seperti ini aja. Contohnya ini seperti ini terlalu tinggi sepertinya nih. Coba kita ganti. Oke, seperti ini aja cukup. Selanjutnya kita desain bagian fontnya ya. Kita desain bagian fontnya. Kita bisa copy bagian ini. Caranya Ctrl Shift D. Tapi jangan lupa untuk diblok dulu ya. Kita berikan jarak size box sebesar 20 tingginya. Lalu bagian kontainer kita bisa berikan warna. Oke, untuk background putihnya sudah terlihat ya. Tinggal kita berikan jarak untuk vertikalnya. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman aja. Di sini saya berikan 20. Cukup ya, harusnya cukup. Lalu ini bisa kita copy dari bagian kontainer ini sampai dengan bagian kontainer yang background putih. Ctrl Shift D. Kita save. Hingga kita berikan size box pada bagian sebelum yang backgroundnya ini abu-abu ya. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita ubah sedikit untuk bagian teksnya. Jadi ini ada perubahan ya pada bagian teksnya. Jadi untuk like-nya itu yang bagian keterangannya misalkan font itu stylenya light. Nah, ini baru style yang bold. Begitu juga ke bawahnya. Jadi hanya ininya aja yang bold. Lalu bagian join add-nya itu light. Jadi di sini bisa kita tukar ya posisinya. Ini bisa kita cut, lalu kita paste di sini bawahnya. Bagian size box ini bisa kita pindahkan. Jadinya seperti ini ya. Oh, ini yang atas dulu harusnya. Begini font. Lalu ini kita ambil set preference variable fontnya. Oke, kita lihat. Oke, benar ya. Selanjutnya yang ini juga apa selanjutnya? Email ya, email. Lalu ini variable email. Oh, ini kita belum buat untuk bagian addressnya ya. Di sini belum ada. Jadi ini kita
tambahkan variabel address, lalu address sama dengan share preference get string, key-nya itu profile.address. Oke, ini address-nya sudah dapat, lalu kita implementasikan di sini. Mana bagian address paling bawah ya. Nah, ini bisa kita cut, kita pindahkan ke bagian bawah teks ini, lalu size box-nya juga kita pindahkan. Ctrl Shift panah bawah ya. Kita save. Lalu ini kita ganti menjadi address, dan untuk full name-nya ini kita ganti menjadi variable address yang share preference. Nah, ini 0 ya, kita bisa reload untuk pemanggilan get preference-nya. Nah, ini sudah terlihat seperti ini. Oke, kita sekarang tinggal samakan dengan tampilan prototipenya ya. Kita lihat di sini. My profile, icon, nama, join add, lalu font, email, dan juga address. Nah, di sini mungkin tidak benar-benar 100% mirip ya. Namun untuk struktur layoutnya kita sudah buat persis seperti yang ada di halaman ini. Jika teman-teman ingin mengubah tampilannya, silahkan. Halaman profile ini kita get melalui share preference yang sudah kita set pada saat kita login. Jadi ini tidak menggunakan API ya. Jadi data ini diambil dengan share preference. Nah, ketika teman-teman ingin mengubah atau ingin menambahkan fitur ubah data profile ini, untuk perubahan update-nya pada bagian ini, nah teman-teman harus login terlebih dahulu untuk mereload data ini. Tapi ketika menggunakan API, ketika menambahkan fitur update, maka setelah kita save update-nya, dia akan berubah secara otomatis mengikuti yang ada di dalam database. Untuk bagian halaman profilnya mungkin seperti ini. Lalu teman-teman bisa menambahkan fitur logout ya. Fitur logout ini menggunakan share preference juga, namun kelasnya itu remove ya, kurang lebih. Oke, ini kita contohkan untuk fitur logoutnya. Kita kembali ke halaman project kita, khususnya di bagian profile page ya. Di sini kita buat metode baru yang bernama sync-out, lalu asynchronous. Di sini share preference. Kita buat instance-nya sama seperti sebelumnya. That get instance. Lalu share preference. Nah, di sini kita gunakan metode remove, yang mana kita remove satu persatu ya. Jadi kita remove semuanya. Add user. Lalu yang kedua name, selanjutnya email, font, lalu ada apa lagi, address, dan juga created ad. Nah, ini kita remove, lalu kita arahkan ke halaman login ya. Push remove until. Nah, di sini seperti ini. Oke, kita save. Lalu coba kita, oh ya, ini belum diimplementasikan ke bagian ini ya, ikonnya. Ikonnya ini kita bungkus menggunakan gesture atau gesture detector atau inkwell. Kita berikan property on tap, yang mana fungsinya kita panggil sync out.
Oke, seperti ini kita save. Lalu ini bisa kita restart. Setelah kita restart, sekarang kita coba untuk bagian sync out-nya ya. Kita klik. Oke, di sini sync out-nya juga sudah berhasil dan aplikasinya menavigasikan ke halaman login page ya. Artinya di sini bagian sync out sudah berjalan. Kesimpulannya pada video kali ini, kita telah membuat halaman profile yang mana di awal video saya sudah katakan bahwa halaman profile ini bisa kita get datanya menggunakan dua cara. Yang pertama itu kita get melalui API berdasarkan ID yang login pada aplikasi ini. Lalu yang kedua, kita bisa memanfaatkan share preference. Untuk praktik pada video kali ini, kita menggunakan share preference untuk get data pada bagian profile. Setelah kita berhasil get datanya dan juga sudah kita implementasikan ke dalam desainnya sesuai dengan desain interface pada prototipe kita, lalu kita juga membuat fitur sync out ya, yang mana sync out ini bertugas untuk mengeluarkan hak akses kita lalu dikirim ke halaman login page dan berjalan sesuai dengan kebutuhannya. Artinya fitur sync out yang sudah kita buat telah berhasil dijalankan. Dengan selesainya membuat fitur profile page, artinya kita sudah sampai pada tahap akhir. Dan tahap akhir tersebut juga sudah kita selesaikan. Oleh karena itu, video ini merupakan video terakhir materi mengenai seri pembuatan aplikasi Android menggunakan framework Flutter dengan studi kasus pemesanan obat. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini dari part 1 sampai dengan part terakhir ini. Saya harap teman-teman tidak bosan untuk mengikuti video seri tutorial ini dari awal sampai dengan akhir. Untuk full source code-nya akan saya upload pada GitHub saya dan nanti akan saya lampirkan pada kolom deskripsi atau kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, ataupun pertanyaan, silahkan berikan di kolom komentar. Dan saya harap berakhirnya seri membuat aplikasi Android ini bisa dijadikan fundamental teman-teman untuk belajar mengenai framework Flutter, yang mana juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi Android, membuat website, dan lainnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.